Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat selalu. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pelajaran PAI kelas 8 di bab yang ke-9, yaitu tentang sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita di bab yang ke-9 tentang sholat sunnah munfarid dan berjamaah, baiknya terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita memulai pelajaran kita di bab yang ke-9 tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Apakah itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat selain daripada sholat wajib. Di antara sholat wajib seperti sholat maghrib, isya, subuh, dan lain sebagainya. Selain dari itu berarti kategorinya adalah sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi menjadi dua. Ada sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama. Dan juga ada sholat sunnah yang dilakukan perorangan atau sendiri yang disebut dengan sholat sunat munfarid. Adapun kelompok daripada sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, yang pertama adalah sholat Idul Fitri yang sering kita lakukan setelah kita melakukan sholat puasa Ramadan. Kemudian sholat Idul Adha yang sering kita lakukan ketika memotong hewan kurban. Selanjutnya juga sholat istisqa, sholat yang dimana diperuntukkan untuk meminta hujan apabila kemarau panjang, kemudian kekeringan, banyak orang yang meminta hujan kumpul di lapangan melakukan sholat istisqa. Kemudian ada sholat gerhana matahari, ada sholat gerhana bulan yang dilakukan ketika ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari yang dilakukan secara berjamaah juga. Dan kemudian ada sholat tarawih yang sering kita lakukan di bulan suci Ramadan setelah melakukan sholat isya berjamaah. Dan terakhir adalah sholat witir. Sholat witir setelah kita melakukan sholat tarawih bisa melakukan sholat witir secara berjamaah. Sedangkan sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dilakukan sendiri adalah yang pertama sholat rawatib. Sholat rawatib itu dilakukan bisa ba'diyah, qobliyah, bisa sholat awabin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah tahiyatul masjid, yang dimana sholat sunnah tahiyatul masjid ini dilakukan ketika kita baru masuk ke masjid. Nah, maka dilakukan sholat tahiyat, artinya penghormatan. Karena kita datang ke rumah Allah, maka kita sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang ketiga ada sholat tasbih, sholat yang dilakukan diperintahkan oleh Allah untuk seumur hidup sekali kita wajib melakukan sholat sunnah tasbih. Kemudian ada sholat sunnah duha yang dilakukan bisa dari jam 7 sampai jam 11 siang perorangan, yang dimana diperuntukkan bertujuan untuk kita mempermudah rezeki. Kemudian ada juga sholat hajat, sholat yang dilakukan apabila seseorang mempunyai keinginan. Kemudian ada sholat tahajud yang dilakukan di sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, yang dimana tujuannya mengangkat derajat orang-orang yang beriman apabila melakukan sholat tahajud di malam hari. Setelah sholat tahajud bisa melakukan sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu ini dilakukan setelah kita berwudhu, maka sebelum sholat wajib kita disunahkan untuk melakukan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Kemudian ada sholat sunat taubat yang dilakukan apabila seseorang melakukan perbuatan dosa besar
baik itu berzina, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah sholat sunnah istikharah. Biasanya sholat sunnah istikharah ini dilakukan ketika ada seseorang yang ingin memilih jodoh, memilih pekerjaan yang sangat sulit, apa antara A atau B, maka dia melakukan sholat sunnah istikharah, minta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik menurut Allah dan menurut baik menurut manusia. Itu saja anak-anak sekalian penjelasan tentang sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah. Selanjutnya anak-anak sekalian, kalian bisa mengisi 10 pertanyaan yang saya sudah input di e-learning SMP Tia Taqwa di tugas 16. Silakan dikerjakan dengan teliti ya nak, jangan sampai terburu-buru, mudah-mudahan hasilnya yang terbaik dan nanti nilainya akan diakumulasi pada akhir semester 2 ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.